قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia, di tempat yang sama-sama kita cintai, di Masjid Khalid bin Walid. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati billah, hafizani wa hafizakumullah. Kita masih pada pembahasan tentang hijrah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Habasah. Dan ini adalah hijrah yang pertama di dalam Islam, dan tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabat untuk pergi ke Habasah, berhijrah, tidak lain untuk mendapatkan keamanan di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain supaya betul-betul mereka terhindar dari fitnah. Dan kita tahu bersama teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sahabat-sahabat yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mereka dari suku yang lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya kekuatan untuk melindungi dan menolong mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dan memerintahkan mereka, sahabat-sahabat beliau, untuk pergi hijrah ke Habasah, sebab di negeri tersebut terdapat seorang raja Najasyi yang adil. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita pada pertemuan sebelumnya sudah menyebutkan beberapa hikmah berkaitan dengan hijrahnya sahabat-sahabat ke negeri Habasah. Kita sampai pada hikmah yang keberapa, teman-teman sekalian? Hijrah yang keberapa? Hikmah yang keberapa? Keempat. Tapi kita akan mengambil hikmah yang keempat yang dibawakan oleh penulis kitab di halaman 184. Penulis menyebutkan, pada peristiwa pengejaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada para sahabat hingga ke negeri Habasah, dan upaya mereka untuk mengembalikan kaum muslimin ke Makkah lagi, Hal tersebut menjadi indikasi yang sangat jelas
bahwa pertentangan antara orang-orang kafir terhadap kaum muslimin tidaklah hanya bersifat pribadi, tetapi merupakan permusuhan yang didasari oleh keyakinan agama mereka. Karena seandainya permusuhan ini hanyalah bersifat pribadi, pastilah kaum kafir tersebut akan merasa senang dengan kepergian kaum muslimin dan jauh dari pandangan mereka. Jadi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, jadi kebencian orang-orang kafir terhadap kaum muslimin itu didasari oleh akidah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kebencian dan permusuhan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan senang terhadap orang-orang yang beriman sampai kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mengikuti keyakinan mereka, akidah mereka. Jadi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kalau kebencian dan permusuhan mereka itu bukan didasari dengan akidah, maka tentunya orang-orang Quraisy itu akan senang sahabat-sahabat pergi ke Habasah. Tapi buktinya apa? Mereka kejar terus sampai ke Habasah, karena mereka ingin memadamkan cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tahu bersama, Allah senantiasa menjaga cahaya tersebut. Jadi benarlah bahwa permusuhan mereka itu berlatar belakang keyakinan agama. Jadi apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman dari dulu sampai sekarang itu didasarkan keyakinan akidah. Pembantaian kaum muslimin di negeri-negeri yang kita lihat saat ini oleh musuh-musuh Islam itu didasari oleh akidah, bukan politik, tapi keyakinan. Jadi benarlah bahwa permusuhan mereka itu berlatar belakang keyakinan agama. Ini menunjukkan bahwa orang yang berbeda agama dengan Anda, ia tidak menginginkan Anda hidup dengan aman dan tentram untuk selamanya, dimanapun Anda berada. Akan tetapi orang yang bermusuhan secara pribadi dengan Anda, maka ia berharap agar Anda itu menjauh dari pandangannya, lalu dia melupakan Anda. Tapi ketika seseorang itu benci kepada kita didasar dengan keyakinan akidah, maka dimanapun kita berada pasti dia akan mengejar kita, dia akan musuhi kita. Tapi kalau orang-orang yang benci terhadap kita didasari ya dendam pribadi, maka tatkala kita pergi meninggalkan, dia akan bahagia, dia akan senang. Ya. Karena orang-orang yang punya dendam, punya kebencian terhadap orang-orang beriman, mereka tidak akan mencintai orang-orang beriman. Beda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu senantiasa menyampaikan hak, kebenaran, menyampaikan Islam ini tanpa ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kita hanya menyampaikan kebenaran. Baik, yang kelima, Utsman bin Hasan mengatakan, generasi salaf dahulu ketika ditanya tentang suatu masalah akidah, maka ia menjawab dengan argumen-argumen dari Alkitab dan As-Sunnah. Hal itu pula yang dilakukan oleh Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu taala anhu di hadapan Raja Habasyah Najasyi. Ketika ia menanyakan tentang hakikat Nabi Isa alaihi salam, kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Raja Najasyi itu menangis. Bahkan beliau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibacakan surat Maryam kepada beliau, maka Ja'far menjawabnya dengan ayat-ayat yang tersebut di dalam surat Maryam, sehingga Najasyi pun memahami hakikat Isa yang sebenarnya, yang membuat ia kemudian masuk Islam.
Jadi poinnya apa teman-teman sekalian? Generasi salaf terdahulu itu ketika menyampaikan keyakinan sebuah akidah itu didasar dengan hujah yang kuat, diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di dalam berkeyakinan, berakidah itu teman-teman sekalian harus didasari dengan wahyu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika berbicara tentang akidah, kita mengambil akidah itu dari apa? Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengambil akidah ini dari kantong kita, tapi kita mengambil akidah itu dari Alkitab, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering sampaikan kalau kita belajar usul sunnah, apa itu usul sunnah? Dasar-dasar di dalam berakidah dan bermanhaj. Ini kajian manhaj yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian. Imam Ahmad ketika menyebutkan tentang dasar-dasar, prinsip-prinsip di dalam berakidah dan bermanhaj, itu beliau menyampaikan hujah-hujah yang sangat kuat. Karena memang akidah ini dibangun di atas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah ini bukan khurafat, bukan cerita-cerita tahayul. Akidah ini harus dibangun dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, dalam peristiwa hijrah ke Habasah ini, kita juga dapat memetik sebuah pelajaran bahwa kita diperbolehkan minta bantuan kepada non-muslim jika hal tersebut diperlukan tanpa beban kompensasi. Hal ini telah kami bicarakan sebelumnya, telah kita singgung sebelumnya ya, dan menukil pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi karena orang-orang kafir itu teman-teman sekalian, ada di antara mereka yang tidak terlalu membenci Islam, ya, yang tidak terlalu membenci Islam. Jadi tatkala kita meminta pertolongan kepada mereka untuk sebuah kemaslahatan, itu diperbolehkan. Yang ketujuh, di dalam kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ja'far bin Abu Thalib terdapat suatu ibrah, pelajaran, yaitu ketika beliau mendeskripsikan masyarakat jahiliyah dengan mengatakan, kami tadinya adalah kaum jahiliyah, kami menyembah berhala dan memakan bangkai, melakukan perzinahan, memutuskan hubungan silaturahmi, mengganggu tetangga, yang kuat di antara kami memeras yang lemah. Apakah Ja'far radhiyallahu taala anhu ini sedang mendeskripsikan masyarakat jahiliyah pada masanya, ataukah ia membenarkan kondisi masyarakat kafir pada masa kini? Coba Anda renungkan kembali kata-kata Ja'far radhiyallahu taala anhu tersebut. Niscaya Anda akan menemukan korelasi hubungan yang tepat dengan sebagian masyarakat barat di zaman modern ini. Sejatinya Ja'far sedang menggambarkan realita kehidupan setiap masyarakat yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, bahwa begitulah keadaan yang sesungguhnya masyarakat yang menyia-nyiakan ajaran Khaliknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau ingin mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian gambaran satu masyarakat yang jauh dari apa? Tuntunan Islam. Gambaran satu masyarakat, satu negeri yang jauh dari tuntunan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika satu masyarakat, satu negeri itu jauh dari agama ini, dari Islam ini, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjadi keburukan-keburukan sebagaimana yang digambarkan oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Dari pembunuhannya, perzinahan, ya, perampokan, korupsi, yang kuat akan menindas yang lemah. Itu tidak lain apa? Karena apa? Karena jauh dari agama. Maka belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebuah nikmat yang besar teman-teman sekalian. Karena keberkahan satu negeri itu bergantung dari agama mereka, dari apa yang mereka pelajari, dari tuntunan Rasulullah SAW. Sering kita sampaikan bahwa sunnah itu membawa keberkahan bagi pengikut, keberkahan bagi satu negeri,
itu dapat berkah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tujuan kenapa kita selalu mendakwahkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang janji Allah di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya satu negeri, satu perkampungan, satu daerah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit, dari bumi. Sebaliknya, kalau mereka menjauh dari tuntunan Allah, dari tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka yang terjadi apa? Kerusakan demi kerusakan, musibah demi musibah, bencana. Makanya Allah katakan apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian buat kerusakan di bumi ini setelah perbaikannya. Dengan apa Allah perbaiki bumi ini? Dengan apa? Setelah perbaikannya. Dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang terjadi apa? Sebagaimana yang digambarkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Penindasan, pembunuhan, perzinahan, itu terjadi pada masyarakat ketika itu. Jadi mereka buat kerusakan. Nah, setelah Allah utus Nabi Muhammad SAW, Allah mulai perbaiki bumi itu. Jadi memperbaiki bumi ini dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bentuk kita merusak bumi itu, kekufuran, apalagi kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Ini bentuk-bentuk merusak bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau menjaga bumi ini supaya bumi ini aman, tidak ada musibah, tidak ada bencana, malapetaka, ya jaga bumi ini dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mentauhidkan Allah? Bagaimana kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, ketika Ja'far radhiyallahu taala anhu ditanya oleh Raja Najasyi mengenai agama Islam, maka beliau mengawali kata-katanya dengan menjelaskan beberapa larangan dalam agama. Dan larangan yang paling besar adalah perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusul dengan menjelaskan perintah Islam, dan perintah yang utama adalah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Ja'far radhiyallahu taala anhu mendahulukan takhliyah sebelum tahliyah. Jadi takhliyah itu kita mengosongkan semua keyakinan-keyakinan yang batil. Itu namanya takhliyah. Jadi kita kosongkan dulu semua. Ya, semua perkara-perkara, keyakinan-keyakinan yang itu tidak ada dasarnya kita kosongkan. Kemudian tahliyah. Tahliyah itu pengisian. Kita isi ya hati kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu belajar. Jadi kalau antum ingin cari kebenaran, jadi takhliyah dulu, kosongkan dulu keyakinan-keyakinan antum yang tidak ada dasarnya, yang khurafat, ya, apalagi kebid'ahan, kosongkan. Kemudian tahliyah, diisi. Jadi keyakinan-keyakinan yang dulu itu dihilangkan, dibuang. Seperti keyakinan tatayyur, ya, yang mengaitkan sesuatu dengan sebab-sebab yang tidak ada dasarnya, tidak secara ilmiah, tidak juga sebab syar'i yang menunjukkan hal itu. Banyak kejadian-kejadian di masyarakat kita, keyakinan-keyakinan batil yang diyakini oleh masyarakat kita. Seperti kalau ada kematian seseorang, misalkan dia meninggal, ya, jatuh dengan benda berat, atau misalkan orang yang meninggal karena terjatuh dengan pohon yang besar, misalkan dia meninggal, masyarakat kita bilang karena kebiasaan makan apa tadi? Hah?
makan sayap ayam katanya. Ya begitu ya keyakinan di sini. Ini keyakinan batil semua yang tidak ada dasarnya, yang harus kita hilangkan. Kemudian tahliyah diisi dengan keyakinan yang benar. Karena yang harus dilakukan pertama kali sebelum melakukan yang lain adalah membuang jauh-jauh kemusyrikan dan mengusungkan jiwa darinya. Baru kemudian mentauhidkan Allah Ta'ala secara murni dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Siapa yang ingkar terhadap tagut. Tagut itu apa? Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tagut. Jadi ini yang kita kosongkan, kita hilangkan, kita buang jauh-jauh. Dan beriman kepada Allah, wa yu'min billah. Nah, dan kemudian diisi dengan tahliyah, diisi dengan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mesti dilakukan oleh setiap muslim pertama kali adalah ingkar kepada segala bentuk tagut, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang yang bersyahadat bahwa tidak ada ilah, Tuhan yang berhak untuk diibadahi, sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, tetapi ia masih berkubang pada perbuatan-perbuatan syirik, menyekutukan Allah, dan belum melepaskan diri dari paganisme, ya, berarti ia lalai dan masih jauh dari pemahaman yang amat agung, seperti yang diisyaratkan oleh Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau ingin mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian, kepada kaum muslimin secara umum, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi takhliyah dan tahliyah itu sebenarnya realisasi dari kalimat tauhid. Apa? Kalimat tauhid itu la ilaha illallah yang antum sudah pelajari. Di dalamnya kan ada dua rukun. Apa dua rukun tauhid? Apa dua rukun tauhid? Antum kan sudah pelajari kan makna la ilaha illallah. Di dalamnya kan ada dua rukun. Ini yang harus diketahui setiap muslim dan muslimah. Apa dua rukun la ilaha illallah? Apa? Apa dua rukun la ilaha illallah? Hah? Penafian dan penetapan. Kalimat la ilaha itu apa, bentuk apa? Penafian atau penetapan? Penafian. Kita nafikan semua sesembahan, semua Tuhan selain Allah. Kita nafikan. Kemudian rukun yang kedua, isbat, penetapan. Illallah, bahwa zat yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua rukun tauhid yang harus kita sampaikan kepada kaum muslimin. Banyak kaum muslimin saat ini mengucapkan kalimat tauhid, namun bersamaan dengan itu kita dapati dan sering kita sampaikan, masih banyak orang yang memiliki keyakinan yang batil. Masih datang ke kuburan, masih bergantung pada benda-benda mati, masih mengaitkan masa depannya dengan benda-benda langit tertentu. Kan banyak seperti itu. Apa yang kita kenal dengan ramalan bintang, zodiak, benda-benda langit itu yang mereka kaitkan dengan apa? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian kaum muslimin yang mengaitkan kepribadiannya, sifat kepribadiannya berkaitan dengan jodohnya, masa depannya itu dengan benda-benda langit tertentu, bintang-bintang tertentu. Apa itu? Seperti apa? Zodiak apa? Iya, apa bintang-bintang itu? Hah? Teleo, siapa lagi? Antum tahu semua kan? Ini semua kesyirikan. Membaca saja itu sebuah kesyirikan.
Tidak boleh membaca baru sekedar membaca, apalagi berkeyakinan. Makanya Syekh Shalih Fauzan kalau kita belajar kitab tauhid, beliau katakan kalau ada seorang muslim dan muslimah berkeyakinan bahwa benda-benda langit itu memberikan pengaruh dengan sendirinya pada kejadian-kejadian di bumi, dia kafir kepada Allah. Bahaya. Ini pentingnya orang belajar apa? Akidah. Itu banyak di masyarakat. Ya, yang mengaitkan sifat kepribadian mereka, masa depan mereka dengan bintang-bintang tertentu. Banyak. Atau dengan kejadian-kejadian tertentu. Banyak, itu kesyirikan semuanya. Ini penting kita belajar kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kesembilan, selain itu ketika Ja'far menerangkan tentang urutan-urutan dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, maka beliau mendahulukan dakwah kepada tauhid. Inilah yang seharusnya menjadi skala prioritas para dai yang menyeru manusia ke jalan Allah. Hendaknya mereka mengawali dakwahnya dengan mendahulukan dan memfokuskan pada masalah ketauhidan, serta sering diulang-ulang penjelasan tentang masalah ini dalam setiap kesempatan. Ini tauhid ini sesuatu yang perlu orang kaji terus sampai datang kepada kita kematian. Jadi tidak ada istilah orang pensiun dari belajar tauhid. Tidak. Tauhid itu harus dipelajari terus. Kitab tauhid sekali khatam, ulang lagi, dikhatamkan lagi, terus dikhatamkan. Karena ini perkara yang penting di dalam agama dan sering kita sampaikan dan sering kita ingatkan. Tidak akan berfaedah, bermanfaat salat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, umroh kita, haji kita, bakti kita kepada kedua orang tua kalau kita masih berkubang dengan kesyirikan. Masih ada keyakinan-keyakinan batil di dalam diri kita, sadar atau kita tidak sadari. Jadi jangan pernah bosan belajar tauhid, jangan pernah bosan untuk mendakwakan akidah, mendakwakan tauhid, karena dia pondasi di dalam agama kita. Yang kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau antum buat kesyirikan, sungguh terhapus semua amalan, tidak akan bermanfaat. Wala takunanna minal khasirin, dan antum termasuk orang-orang yang merugi di kehidupan akhirat nanti. Yang tidak akan bermanfaat lagi harta. Orang-orang yang kita sayangi tidak akan bermanfaat lagi mereka itu. Mau kasih syafaat? Enggak mungkin lagi. Karena orang yang melakukan kesyirikan, mereka kekal di dalam neraka, waliyadu billah. Yang ke-10, tepat pada peristiwa perang Khaybar, sebagaimana yang akan kita bicarakan pada babnya, insyaallah ada bab sendiri tentang perang Khaybar. Kaum muhajirin yang berhijrah ke Habasyah ini pulang. Ada sebagian sahabat radhiyallahu anhu yang membanggakan diri kepada kaum muhajirin Habasyah ini, karena ia merasa telah mendahului mereka berhijrah ke Madinah. Oleh karena itu mereka pun melaporkan perihal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, laisa bi ahaqqi bi minkum walahu wa li ashabihi hijratun wahidatun walakum ahlus safinah hijratani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu orang yang membanggakan diri atas muhajirin Habasyah itu tidak lebih berhak atas diriku daripada kalian. Dia dan teman-temannya muhajirin Madinah hanya mendapatkan hijrah satu kali saja, sementara kalian para muhajirin yang naik perahu ke Habasyah itu mendapatkan 2 hijrah. Dan ini keutamaan bagi muhajirin, orang-orang yang berhijrah ke Habasyah. Jadi mereka dapat 2 keutamaan, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Jadi orang-orang yang sudah berhijrah ke Madinah
yang tidak berhijrah ke Habasah, mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan karena mereka pertama kali hijrah ke Madinah. Nah, itu sampai kepada Nabi SAW yang membuat Muhajirin Habasah itu sedikit sedih mereka mendengarkan ucapan Muhajirin, orang-orang yang berhijrah ke Madinah, sehingga Nabi ucapkan hadis ini bahwa kalian punya dua keutamaan, hijrah ke Habasah dan hijrah ke Madinah. Walaupun kita katakan tidak mutlak, ya, karena sahabat-sahabat itu kan yatafawatun, mereka bertingkat-tingkat di dalam keutamaan, ya, bertingkat-tingkat di dalam keutamaan. Oleh karena itu kaum Muhajirin Habasah sangat bergembira sekali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Asma binti Umais yang memberitahukan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat Abu Musa dan para Muhajirin yang naik perahu secara bergiliran datang kepadaku menanyakan perihal ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Oleh karena itu tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih membahagiakan dan lebih berharga bagi mereka daripada berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan betapa besar keutamaan kaum Muhajirin Habasyah. Jadi ada Muhajirin Habasyah dan Muhajirin Madinah. Namun demikian, ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis ini dengan mengatakan secara tekstual hadis ini menunjukkan keutamaan para Muhajirin Habasyah di atas Muhajirin yang lain. Tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa keutamaan mereka atas kaum Muhajirin Madinah secara mutlak. Bisa jadi Muhajirin Madinah, ya sebagian dari mereka lebih utama daripada Muhajirin Habasah. Yang jelas Allah kabarkan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa, bukan yang paling lama hijrah. Nah, jadi bukan yang paling lama hijrah. Terkadang ada orang yang baru hijrah sebulan 2 bulan, masya Allah keimanannya lebih bagus daripada orang yang sudah puluhan tahun hijrah. Ya, ada orang yang masya Allah baru 5 bulan 6 bulan dia belajar hijrah, masya Allah sudah hebat bahasa Arabnya, hafalan Al-Qurannya sudah banyak, bahkan sudah dapat jodoh. Yang sudah lama hijrah, 4 tahun hijrah, 5 tahun hijrah, hafalan tidak ada, ya, apalagi malas-malas menuntut ilmu, baru belum dapat jodoh lagi. Artinya kita mau sampaikan bahwa keutamaan seseorang itu bukan dilihat dari lamanya dia hijrah. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan. Qadallah. Tadi sempat terputus. Apa tadi yang kita bicarakan? Oke. Jadi yang kita sampaikan tadi bahwa keutamaan seseorang itu bukan dilihat dari lamanya dia berhijrah. Tapi keutamaan seseorang itu dilihat dari kualitas ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terlihat dengan bersemangatnya dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersemangatnya dia menuntut ilmu, bersemangatnya dia menghafal Al-Quran, bersemangatnya dia di dalam menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW, bersemangatnya dia di dalam mempelajari bahasa Arab, bersemangatnya dia di dalam mendakwakan dakwah yang mulia ini, sunnah-sunnah yang mulia ini. Itu akan menunjukkan kualitas keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya halaqah dengan akhwat. Alhamdulillah mereka sekarang sudah di juz 29 surat An-Nun.
Jadi kita punya halaqah, kita mengkaji kitab, kemudian ada setoran hafalan setiap pertemuan. Jadi mereka sebagian besar sudah khatamkan, selesaikan juz 30, sekarang sudah masuk di juz 29. Kemarin sudah selesai Al-Mulk, Nun. Jadi seperti itu, harus ada perubahan, dan ini sering saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, ya. Jadi sebisa mungkin kita punya halaqah, sebagaimana kita belajar dari pembahasan apa kemarin kita bahas itu, tentang pentingnya kita ada majelis khusus, majelis tersendiri, di dalamnya kita memperkuat ilmu kita. Kita ambil hikmah dari pembahasan apa? Dari Darul Arqam, di mana Nabi SAW mendidik, membina sahabat-sahabat beliau, menguatkan keimanan mereka. Ya, jadi Nabi mentarbiyah di Darul Arqam supaya betul-betul keimanan sahabat itu kuat, kokoh. Seperti itu. Alhamdulillah kita selesai dari pembahasan hijrah ke Habasah. Kita sekarang masuk bab yang ketiga, tentang fase masuk Islamnya Hamzah. Hamzah siapa di sini? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa pamannya Nabi ini atau saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, ini umurnya tidak beda jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu beda berapa tahun? Hanya beda 2 tahun dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih tua siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Dan Islamnya siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, hingga peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi teman-teman sekalian, kita akan membicarakan tentang masuk Islamnya Hamzah dan Umar ibn Khattab, 2 tokoh, 2 sahabat yang sangat penting di dalam sejarah Islam. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat lain tidak penting? Kenapa 2 ini yang diangkat? Hamzah dan Umar, kenapa 2 ini diangkat? Kenapa tidak bicarakan sahabat-sahabat yang lain? Ya? Itu salah satunya. Karena 2 tokoh ini, 2 sahabat ini, Hamzah dan Umar, adalah 2 sahabat yang ditakuti di masa jahiliyah, yang punya kekuatan. Hamzah digelari dengan apa? Singa padang pasir toh. Hamzah ini seorang yang sangat kuat, berani. Konon disebutkan dalam sebuah riwayat, kenapa beliau dijuluki singa padang pasir. Suatu hari ketika beliau itu pulang berburu, beliau mendapati tendanya itu ribut. Sahabat-sahabatnya itu ribut di tendanya. Hamzah masuk. Beliau bertanya, kenapa? Apa yang terjadi? Kata sahabat-sahabatnya, di dalam tendamu wahai Hamzah, ada seekor singa. Hamzah masuk, dilawan singanya. Singanya kalah, kemudian dikuliti sama Hamzah. Kulitnya itu yang dibawa. Sambil beliau naik untanya, itu kulit itu dibawa, dilihat sama orang-orang Quraisy. Dari situ Hamzah itu disegani, ditakuti. Setelah beliau masuk Islam disebut dengan apa? Singa Allah, Asadullah. Hamzah bin Abdul Muttalib, orang yang berani. Umar juga, Umar bin Khattab seorang yang berani, yang kuat. Dulu sebelum beliau masuk Islam, beliau suka menyakiti kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Disakiti oleh Umar bin Khattab, orang yang hatinya keras. Yang kata Amir bin Rabi'ah, Umar ini tidak akan masuk Islam sampai untanya dulu masuk Islam, baru dia mau masuk Islam.
Artinya saking mustahilnya dia masuk Islam karena apa? Kebenciannya yang luar biasa terhadap Islam. Tapi kita punya zat Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan tanah-tanah yang tandus sehingga subur, hijau. Hati-hati yang keras itu Allah jadikan lemah, jadikan lembut. Yang tadinya keras, benci dengan Islam, akhirnya orang yang berada di garda terdepan di dalam membela Islam. Artinya kita mau katakan setelah masuknya Hamzah dan Umar ke dalam Islam, Islam sudah mulai berani dan punya kekuatan. Ya. Itu kenapa disebutkan dua tokoh ini. Bukan berarti sahabat-sahabat lain tidak penting, cuman karena dua orang ini orang yang disegani, ditakuti di masa jahiliyah. Jadi dengan masuknya Islam, masuknya Hamzah dan Umar ke dalam Islam, jadi kaum muslimin sudah berani dan punya kekuatan. Walaupun ada tantangan-tantangan yang mereka hadapi nanti, tapi minimal mereka sudah berani, sudah punya kekuatan. Orang-orang Quraisy yang tadinya menindas sahabat-sahabat, dengan masuknya Islam, Hamzah dan Umar, jadi mereka tidak berani lagi ya menyakiti kaum muslimin. Walaupun kita katakan tantangan itu ada ya. Nah, kita baca teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Apa yang dikatakan oleh penulis kitab pada dua bab terdahulu, kita telah membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang penuh berkah ini. Sejak awal kehidupan Nabi hingga peristiwa hijrah ke negeri Habasyah. Sedangkan pada bab ini kita akan mempelajari satu episode baru. Nah, makanya kita katakan fase baru ini. Dari sirah Nabi yang dimulai semenjak kaum muslimin masih dalam kondisi yang lemah, tetapi kondisi itu berakhir pada puncak kemenangan yang gemilang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap kaum Quraisy dalam menyikapi dakwah Nabi tidak hanya terbatas pada tidak menerimanya, tetapi lebih daripada itu, mereka mempersempit gerak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka berusaha menghalang-halangi dan menyakiti siapapun yang hendak mengikuti Islam dengan menggunakan berbagai macam cara yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dua metode yang dipakai oleh orang-orang Quraisy. Usaha mereka untuk menyakiti kaum muslimin itu semakin hari semakin bertambah kejam, tidak hanya terhadap mereka yang memeluk agama Islam, tetapi kekejaman itu juga menimpa kepada istri dan anak-anak serta sanak kerabat mereka. Situasi seperti itu akhirnya memaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang telah beriman beserta keluarga mereka mengungsi di Syi'ib Abu Talib. Syi'ib itu dia di jalan di antara dua gunung. Itu namanya Syi'ib. Kalau besar jalannya itu namanya lembah. Kalau kecil itu disebut dengan Syi'ib. Jadi kalau besar kan ada di antara dua gunung itu. Kalau dia besar itu namanya wadi, lembah. Tapi kalau dia kecil namanya Syi'ib. Di situ Nabi SAW ya mereka diboikot oleh orang-orang Quraisy. Mereka mengungsi di Syi'ibnya Abu Talib. Ya. Mereka diboikot dan dikucilkan dari pergaulan dan tidak diberi bahan makanan. Sesudah Nabi keluar dari pemboikotan itu, ujian dan kesulitan masih terus bertubi-tubi menimpa beliau, yaitu dengan meninggalnya paman beliau Abu Talib, disusul dengan wafatnya istri tercinta Ummul Mukminina Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang tahun itu disebut dengan tahun apa? Amul Huzn, tahun kesedihan. Pamannya beliau meninggal, istri tercinta yang senantiasa memberikan dukungan kepada beliau, yang senantiasa memberikan semangat kepada beliau, memberikan kekuatan, yang membantu beliau dengan hartanya, Masya Allah, meninggal juga. Kan sedihnya luar biasa. Bagaimana tidak mau sedih? Istri soleh. Coba bayangkan antum punya istri yang luar biasa kesolehannya. Dia senantiasa menjaga kehormatan dia,
Dia senantiasa membimbing, membantu antum, menguatkan antum, mengingatkan antum, membantu dengan hartanya kalau dia punya harta. Dia senantiasa patuh taat kepada antum, apapun yang antum sampaikan. Dia sami'na wa ta'na. Ya, diberikan keturunan antum, cantik, tiba-tiba meninggal. Apa yang antum rasakan? Kesedihan yang luar biasa. Paling kalau ini siapa namanya? Kalau Ari paling menikah ulang dia. Jadi kesedihan yang luar biasa yang dihadapi oleh Nabi SAW. Akan tetapi episode ini berakhir dengan sebuah kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW berupa peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu Nabi diperjalankan pada suatu malam ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke seluruh langit hingga sampai pada satu tingkat ketinggian yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Jadi episode ini sekalipun diawali dengan pemboikotan dan embargo dari kaum Quraisy, tetapi episode ini diakhiri dengan peristiwa Mi'raj yang agung, yaitu Nabi SAW sampai pada sebuah tingkatan yang beliau mendengar suara qalam, pena yang menulis segala kejadian dan takdir Allah atas makhluknya. Inilah episode sirah nabawiyah yang akan kita ambil pelajaran fikih dakwanya pada bab ini. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongannya. Nanti kita akan sebutkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Kita akan awali dengan apa? Masuk Islamnya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar ibn Khattab. Pada bagian penting dalam sirah nabawiyah kali ini, kita tidak bisa melewatkan begitu saja peristiwa penting. Satu peristiwa penting, bahkan terlalu penting untuk dilewatkan begitu saja, yaitu peristiwa masuk Islamnya dua tokoh kunci dan dianggap paling kuat bagi kaum Quraisy pada saat itu. Ini alasannya ya, kenapa disebutkan masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Hal ini dikarenakan keduanya mempunyai kedudukan yang sangat mulia bagi mereka di masa jahiliyah. Setelah keduanya masuk Islam, pengaruhnya bagi kaum muslimin sungguh sangat besar. Kedua tokoh tersebut adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang penghulu para syuhada, karena beliau meninggal di perang Uhud. Ya, di perang Uhud beliau meninggal. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu dan Al-Faruq. Al-Faruq siapa? Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita awali dengan Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Hamzah adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus saudara sepersusuan beliau. Awal keislaman Hamzah sebagaimana ditulis di buku-buku sirah itu dipicu oleh emosi fanatisme hubungan keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keislamannya Hamzah ini ternyata karena hamiyah, karena fanatisme kesukuan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu dan dicaci maki oleh Abu Jahal, semua kalimat-kalimat kotor yang berada di kamusnya Abu Jahal itu dikeluarkan di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ini terdengar oleh seorang budaknya, wanita budak Abdullah bin Juda'an. Siapa Abdullah bin Juda'an? Kita pernah singgung dia ini. Siapa Abdullah bin Juda'an? Pernah kita singgung Abdullah bin Juda'an. Siapa? Siapa dia? Dia Muslim? Sahabat? Hah? Sahabat dia? Hah? Hah? Abdullah bin Juda'an ini kan orang yang dermawan, sangat-sangat dermawan kan? Ibnu Juda'an. Tapi Nabi katakan dia apa? Di dalam neraka karena tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanitanya ini, budaknya ini sampaikan kepada Hamzah, antum pe ponaan itu Muhammad
itu dicaci maki habis-habisan sama Abu Jahal. Oh, Hamzah baru pulang dari berburu, karena memang kebiasaan Hamzah berburu rusa. Dia baru pulang dari berburu rusa, dikasih kabar, oh ponakannya Hamzah, Muhammad, dicaci maki habis-habisan sama Abu Jahal. Dan Nabi ketika itu cuma diam-diam, Nabi tidak membalas. Dibiarkan saja Abu Jahal dia keluarkan semua kalimat-kalimat kotor yang ada di kamusnya, semua. Oh, karena ini ponaan, ini fanatisme kesukuan. Jadi Hamzah itu membela Nabi pada saat itu karena Nabi ini Muhammad adalah pertama dari sukunya kan, suku Banu Hashim. Kemudian karib kerabat terdekat, ponaannya, baru saudara sepersusuan. Oh, dia bawa ini busur dengan anak panahnya. Ketika dia melihat Abu Jahal, dia ambil busurnya, dia bagi, dia pukul, ditoki kepalanya dengan busur itu. Disebutkan dalam satu riwayat itu darah segar keluar dari Abu Jahal, dipukul sama Hamzah, orang yang berani. Akhirnya teman-temannya Abu Jahal mau membantu, cuman Abu Jahal bilang, jangan, biarkan. Kemudian apa kata Hamzah? Antum berani? Antum berani? Antum bisa perbuat apa yang aku lakukan sama antum? Antum bisa lakukan kepada aku? Berani antum? Nah, tidak berani. Dari sini dia masuk Islam. Cuman awalnya apa? Fanatisme kesukuan. Cuman karena keluarganya mau dibela Muhammad. Karena Muhammad orang yang baik. Dia kan tidak terima. Kalau ada keluarga kita yang dicaci maki, dihina, walaupun mungkin tidak satu tidak satu manhaj, tidak satu akidah, toh? Tapi kalau dia ganggu pasti kan ada fanatisme itu. Di sini kata para ulama, fanatisme kesukuan seperti ini sesuatu yang diperbolehkan. Kan antum pasti mau bela itu kan? Toh, antum bela. Adik antum misalkan, walaupun dia tidak semanhaj dengan antum, tidak seakidah, tapi kalau ada orang lain yang menghina, pasti antum akan membelanya. Berangkat dari situ, Hamzah itu dapat hidayah. Oke, kita baca. Hamzah adalah paman Rasulullah SAW, sekaligus saudara sepersusuan beliau. Awal keislaman Hamzah, sebagaimana ditulis di buku-buku sirah, dipicu oleh emosi fanatisme hubungan keluarga dengan Rasulullah SAW. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah bahwa ketika seorang budak wanita Abdullah bin Juda'an berada di tempat tinggalnya, jadi tempat tinggalnya wanita ini dekat Bukit Sofa. Disitulah Abu Jahal bertemu dengan Muhammad. Di situ Nabi kita dicaci maki habis-habisan sama Abu Jahal. Ia melihat Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Saat itulah Abu Jahal memaki-maki dan menyakiti Rasul SAW. Tetapi beliau tidak menanggapinya dengan satu patah kata pun. Nabi itu cuma diam. Jadi dia bicara, dia memaki, diam. Lihat bagaimana ya kita belajar dari akhlak Nabi SAW. Karena memang keburukan itu jangan dibalas dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Kata Allah, keburukan itu balas dengan sesuatu yang lebih baik. Fa idza bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi antara antum dengan dia ada permusuhan. Kalau antum balas keburukan dia dengan kebaikan, bisa jadi ke depannya antum dengan dia jadi sahabat yang dekat. Karena perbuatan baik antum sama dia, akhirnya dia bisa melihat dan bisa menerima kebenaran yang antum sampaikan. Antum dengan dia jadi sahabat yang dekat. Itu indahnya Islam. Kita belajar dari panutan Nabi kita Muhammad SAW. Artinya Nabi ini mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang datang kepada kita memaki-maki, mencaci kita, memfitnah kita, sudah biarkan saja. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Balas keburukan itu dengan kebaikan.
Jangan balas keburukan dengan keburukan. Lihat. Akhirnya disebabkan ini Hamzah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hal-hal yang memang kita melihat sesuatu yang kita tidak sukai, ternyata di situ ada kebaikan yang banyak. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ada sesuatu yang antum benci, ada sesuatu yang antum tidak sukai, ternyata sesuatu itu baik untuk antum. Karena sebelumnya itu ayatnya berbicara tentang apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, kan begitu, diwajibkan kepada kalian untuk berjihad, berperang, wa huwa kurhul lakum, dan ternyata perang itu, jihad itu sesuatu yang antum tidak sukai. Ya siapa yang suka dengan perang? Ada darah di situ, tertumpahnya darah, toh? Siapa yang senang dengan yang namanya perang? Tidak ada yang suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi jihad yang kita tidak sukai, ternyata di situ ada kebaikan. Walaupun ini kata para ulama, artinya ini walaupun sebab turunnya karena jihad, tapi lafaznya umum. Makanya al-ibratu bi umumul lafzi la bi khususi sabab, kalau antum belajar usul. Jadi yang menjadi ibrah itu, yang menjadi patokan itu keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Kan sebabnya memang berbicara tentang apa? Jihad, toh? Ya, tapi ibrahnya itu yang menjadi patokan itu keumuman lafaz. Jadi semua sesuatu yang kita tidak sukai itu bisa jadi ada kebaikan di dalamnya. Mungkin berat bagi kita menuntut ilmu setiap harinya, toh? Berat. Tapi ternyata di balik itu ada kebaikan yang banyak untuk kita. Jadi ini Nabi ajarkan kepada kita, Masya Allah. Nabi cuma diam-diam, ya. Antum bisa praktekkan begitu. Kira-kira antum bisa praktekkan, ya? Antum datang, lantas Hamzah, jadi Nabi tidak menanggapi. Tidak berselang lama Hamzah bin Abdul Muthalib datang dari berburu sambil menyandang busur panahnya. Kemudian sang budak wanita tersebut memberitahukan kepada Hamzah apa yang baru saja ia saksikan. Dia kasih tahu sama Hamzah. Hamzah yang merupakan seorang pemuda Quraisy yang berkepribadian dan mempunyai harga diri yang tinggi, terusik emosi amarahnya. Hal ini memang atas izin Allah yang hendak memuliakannya dengan Islam. Ya, kita katakan ini tidak lepas dari hidayah taufik. Ya, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan diberikan hanya hidayah irsyad dan bayan. Kita ini hanya menjelaskan ini yang benar, ini yang salah, ini bid'ah, ini sunnah, ini kesyirikan, ini tauhid. Adapun orang mau menerimanya itu perkara lain, itu urusan Allah itu. Itu namanya hidayah taufik. Ada orang yang sering kita sampaikan, tapi dia tidak mau menerima. Ini urusan Allah itu hidayah taufik. Kita cuma diberikan hidayah al-bayan wal irsyad, menjelaskan saja, toh? Menjelaskan, menyampaikan. Sama dengan antum ketika antum sampaikan ke istri tentang keutamaan poligami. Istri kan berat menerimanya, toh? Itu hidayah taufik. Setelah antum sampaikan, antum berdoa kepada Allah, minta, ya Allah berikan hidayah sama istriku, ya Allah. Gitu. Supaya dia bisa menerima. Tinggal dilihat doa siapa yang makbul ini. Ya. Jadi antum tidak punya hidayah taufik. Hidayah taufik itu biadillah, di tangan Allah. Hamzah yang merupakan seorang pemuda Quraisy yang berkepribadian dan mempunyai harga diri yang tinggi, terusik emosi amarahnya. Hal ini memang atas izin Allah yang hendak memuliakannya dengan Islam. Oleh karena itu Hamzah pun bergegas dan bersiap-siap jika bertemu dengan Abu Jahal. Hamzah pasti akan menyakitinya. Oleh karena itu ketika masuk masjid, ia melihat Abu Jahal sedang duduk di antara kaumnya.
Karena Abu Jahal ini kan pimpinan suku apa? Kabilah apa? Makhzum, Banu Makhzum. Sedangkan Hamzah kabilahnya apa? Banu Hashim. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dua kabilah ini sering apa? Bersaing dalam masalah kebaikan. Yang satu memberikan makanan, yang juga satunya balas lagi, kasih minuman, yang satunya juga balas lagi. Akhirnya dari Banu Hashim diutus di tengah-tengah mereka seorang nabi. Banu Makhzum tidak bisa mengalahkan. Makanya Hamzah tidak terima. Muhammad dari Banu Hashim disakiti oleh Banu Makhzum, oleh Abu Jahal yang merupakan pimpinannya. Didatangi. Lihat. Maka Hamzah berjalan menuju Abu Jahal, dan ketika itu Abu Jahal berdiri menyambutnya. Maka Hamzah mengangkat busur panahnya dan memukulkan pada kepalanya sampai terluka dengan luka yang cukup serius. Keluar darahnya. Hamzah lalu berkata, "Apa kamu mencaci maki Muhammad? Aku sekarang mengikuti agamanya dan mengucapkan kalimat yang ia ucapkan." Lihat, Hamzah ingin menantang Abu Jahal. "Silakan kamu balas perlakuanku ini jika kamu berani kepadaku." Beraninya Hamzah ya, makanya digelar dengan Asad, singa padang pasir, singa Allah. Maka ada beberapa orang laki-laki dari Banu Makhzum yang berdiri hendak membantu Abu Jahal, tetapi Abu Jahal melarang mereka. Begitulah seterusnya Hamzah radhiyallahu taala anhu memeluk agama Islam dan mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya dia membela Nabi karena fanatisme kesukuan, akhirnya terbuka hatinya, dilapangkan oleh Allah sehingga dia menerima Islam. Jadi teman-teman sekalian, jadi kita ambil pelajaran bahwa terkadang ada orang-orang yang memang tadinya ketika dia datang di majelis ilmu niatnya lain. Tapi ketika dia sudah belajar 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya menghadiri majelis ilmu yang niatnya lain untuk mendapatkan secuil kenikmatan dunia, tiba-tiba berubah. Makanya kalau ada orang-orang yang datang di majelis ilmu yang kita lihat ya gerak-geriknya lain, ya memang tidak ada terlihat tanda-tandanya memang mau belajar, ya biarkan dia. Ini juga bolehnya kata para ulama, ketika kita memotivasi seseorang atau anak kita di dalam kebaikan, misalkan membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, kita motivasi dia dengan apa? Dengan hadiah-hadiah. Kita kasih kita janjikan mau belikan sesuatu yang mahal, boleh. Walaupun awalnya niatnya dia itu menghafal Al-Quran bukan karena Allah, cuman karena hadiah toh, tidak mengapa. Nanti setelah itu akan berubah itu. Setelah dia menghafal, baru kita ajarkan tentang keikhlasan. Ya, boleh. Sama dengan dakwah. Ajak teman-teman misalkan yang belum mengenal sunnah, kita panggil mereka, ayo kita ke majelis ilmu, ke Masjid Khalid bin Walid. Setelah kajian kita makan yang enak-enak. Kita makan sate misalkan. Tidak apa. Jadi motivasi mereka hadir di majelis ilmu untuk apa? Untuk makan. Apalagi antum sampaikan ada sate, ada saraba, ada ilabulo. Ya biar orang datang. Walaupun niat mereka salah, kita tidak jadi masalah. Nah, kalau sudah sering-sering datang, dengar nasihat, akan berubah niat itu. Gitu. Jelas ya? Oke, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله